Syekh Syarif Hidayatullah menikah pertama kali dengan Ratu Mas Pakungwati yang merupakan sepupunya sendiri. Dengan Ratu Mas Kawunganten, putri Bupati Banten, bawahan Kerajaan Pajajaran. Ratu Pas Tepasari, Ratu Mas Babadan, dan Sarifah Baghdad. Pernikahan itu tidak dilakukan sekaligus. Sudah biasa ya bahwa raja-raja itu menikah dengan kerabatnya. Untuk apa? Itu untuk menjaga keturunan, supaya tidak ada perpecahan, jadi menikah dengan orang dalam. Seperti itu. Tapi ya tentu saja, itu satu tidak memecah itu, tapi juga bisa aja bersifat politis. Ya, bersifat politis ya itu tetap jadi kekuasaan itu jatuh ke tangan orang dalam. Dari pernikahannya dengan Ratu Mas Kawunganten, lahirlah Raja Banten pertama, Pangeran Sebakingkin, bergelar Maulana Hasanuddin. Sementara dari Ratu Mas Tepasari, lahirlah Sultan-Sultan di Cirebon. Maka tidak mungkin walinya tanpa memperhatikan pintu-pintu kelautan. Gerbang-gerbang lautan yang seperti Banten, seperti Sunda Kelapa atau Jakarta, dan seperti Cirebon, itu merupakan satu kunci kehidupan ekonomi yang harus dipertahankan. Itu sebabnya Syekh Syarif Hidayatullah memerintahkan sang putra Maulana Hasanuddin untuk membangun kerajaan di sana pada tahun 1552 Masehi. Keturunannya nanti itu terlibat dalam konflik-konflik. Siapa yang mengacaukan ini adalah VOC. Karena VOC berada di tengah antara Banten dan Cirebon, ini selalu terjadi tarik-menarik dan akhirnya jadi konflik. Ya, konflik misalnya ketika apa? Kita lihat bahwa Banten pernah ingin menguasai Batavia ya. Akhirnya konflik kan. Nah, sementara Cirebon itu dia posisinya sebagai pasal dari Batavia, akhirnya pasal dari VOC ini kan nggak bisa membantu ya, dan jadi itu akhirnya pada keturunannya itu tidak harmonis lagi karena perilakunya Mbak Sunan Gunung Jati sangat rentan sekali, dibikin contoh figur yang bagus, jadi tidak ada perbedaan. Walaupun ada cuma sedikit sekali. Jadi kalau ada permasalahan apa yang mengenai masalah keagamaan atau mengenai pemerintahan, itu tidak lepas musyawarah. Gimana baiknya, ketentuannya, dan tidak lepas ambil musyawarah. Tapi Anda kata berbicara masalah hukum, itu nggak bisa dipenggal-penggal. Hukum harus ditegakkan, hukum harus diluruskan. Kalau saya membaca naskah, orang soleh lah beliau, artinya orang alim, berilmu tinggi, soleh, berwawasan luas, kemudian tampil juga dengan lemah lembut, kemudian karena apa? Itu tadi, hampir tidak ada konflik, hampir tidak ada perang. Sehingga kalau tidak ada perang, berarti temperamen beliau adalah orang yang tidak suka perang. Artinya beliau orang yang lembut, penuh kasih, bahkan dalam petatah petitihnya itu lebih banyak memberikan nasihat, kasih sayang gitu, pendekatannya seperti itu. Bahkan tadi pengobatan gitu lebih banyak itu. Kalau Mas Sunan Gunung Jati menekan kepada anaknya itu sebagai besok anakku agar bisa menjadi figur. Gitu. Untuk meneruskan perjuangannya sang ayahnya, anak kata jam sekarang meneruskan, ya buktinya meneruskan semua. Sudah Sanusi juga meneruskan sebagai penyebar agama Islam, cucunya juga Syekh Mansur juga meneruskan. Bagaimana seorang wali yang sudah meninggal gitu, itu masih punya 122 pegawai gitu. Sunan Gunung Jati itu orang yang sering kita lihat tidak pakai terbuka dada itu karena panasnya ke Cirebon, ya, ini pakai ikat kepala dan kain batik itu 122 minimal. Nah itu turun menurun, itu masih sanggup untuk bisa mau menjadi begitu di setengah makom itu. Dan kemudian pengaruhnya kita bisa melihat bahwa
Cirebon itu semakin hari dengan segala fasilitasnya untuk mengabadikan Sunan Gunung Jati. Sampai sekarang pun yang dikatakan yang mati ternyata menghidupi yang hidup. Itu. Kekuatan ekonomi di sekitar makam itu satu keajaiban yang luar biasa. Makam bisa menghidupkan. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi di usia 120 tahun. Sang Sultan Aulia Allah telah berjasa menyiarkan ajaran Islam sekaligus sebagai pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya.